Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semangat pagi. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian semua di rumah dalam keadaan yang sehat ya. Amin. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, selalu menjaga kebersihan, dan selalu menjaga ibadahmu. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, yuk kita bersama-sama berdoa dulu. Semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Materi tema, jika kemarin kita sudah mempelajari tentang perkembangbiakan pada tumbuhan, yaitu ada secara generatif dan vegetatif, serta sudah mempelajari bagian-bagian dari bunga serta fungsinya. Nah, hari ini kita akan mempelajari kondisi geografis dan sosial budaya negara Asia Tenggara, ASEAN. Sebelumnya, kalian sudah tahu belum mana saja negara yang termasuk Asia Tenggara? Yuk, kita ingat satu persatu. Negara yang tergabung atau termasuk negara Asia Tenggara ada Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, dan Timor Leste. Itu adalah negara di kawasan Asia Tenggara. Tetapi yang termasuk anggota ASEAN hanya ada 10 negara. Jadi Timor Leste tidak termasuk atau tidak tergabung di dalam anggota ASEAN. Sekarang coba kalian simak materi berikut. Nah, karena hari ini kita akan membahas seputar negara ASEAN. Apa sih itu ASEAN? Nah, ASEAN itu adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. Nah, ASEAN ini adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, negara ini bisa terbentuk menjadi anggota ASEAN karena adanya persamaan letak geografis, ada kemiripan budaya, serta ada kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta menjaga keamanan kawasan. Sehingga itu merupakan dasar pertimbangan terbentuknya organisasi ASEAN. Nah, sebenarnya ada 5 negara yang pertama tergabung di dalam ASEAN. Itu 5 pertama yang tergabung itu ada Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Ada 5 negara yang tergabung di pertama. Nah, karena kerjasama di bidang ekonomi, sosial budaya, serta politik berkembang dan memajukan seluruh anggota ASEAN, maka negara lain juga tergerak untuk bergabung dalam organisasi ASEAN, yaitu diikuti dengan Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan yang terakhir ada Kamboja, yaitu yang bergabung pada tahun 1999. Ini jadi negara yang tergabung dalam ASEAN itu adalah 10 negara yang sudah Bu Eni tadi sebutkan. Nah, kemudian untuk hari ini kalian tidak perlu merangkum atau mencatat materi ini ya. Kalian hanya cukup menyimak dengan baik-baik. Semoga kalian bisa paham apa yang Bu Eni sampaikan ini, oke? Nah, letak astronomis Asia Tenggara secara keseluruhan itu terletak di 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan
dan 90 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, kawasan ini dilalui oleh garis khatulistiwa sehingga beriklim tropis. Asia Tenggara terletak di antara benua Asia dan Australia, serta Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu negara anggota ASEAN. Yang pertama dari petanya adalah negara kita tercinta, yaitu Indonesia, dengan luas daratannya 1.913.578 km persegi. Dengan kondisi geografis, Indonesia merupakan negara agraris. Masih ingat apa negara agraris? Ya, negara yang sebagian besar penduduk berprofesi sebagai petani dan berpenghasilan terbesar di bidang pertanian. Dan 2/3 dari wilayah Indonesia berupa lautan. Kemudian suku bangsa, contohnya ada suku Jawa, Melayu, Bugis, dan Asmat. Ini adalah sebagian kecil dari suku-suku yang ada di Indonesia, hanya sebagian kecil saja. Negara yang kedua ada Malaysia. Coba kalian lihat petanya, ini adalah negara tetangga yang paling dekat dengan kita. Lihat di peta, coba yang berwarna merah itu adalah negara Malaysia dengan luas daratan 329.847 km persegi. Dengan kondisi geografis, Malaysia Barat berupa dataran rendah beserta rangkaian pegunungan, dan Malaysia Timur berupa perbukitan dan dataran yang ditumbuhi hutan lebat. Suku bangsa yang mendiami di negara Malaysia ada suku Melayu, Tiongkok, dan Dayak bagian Malaysia Timur. Itu adalah petanya yang berwarna merah. Itu adalah negara Malaysia. Ini hanya kecil sekali, kira-kira negara mana ini? Nah, Brunei Darussalam dengan luas daratan hanya 5.765 km persegi, sangat kecil sekali dibandingkan negara kita ya. Dan kondisi geografisnya terdiri atas dataran rendah dan rawa di wilayah barat, serta perbukitan di wilayah timurnya. Kemudian suku bangsa yang mendiami ada suku Melayu dan Tiongkok. Kecil sekali. Ini paling dekat di daerah Kalimantan ini. Kemudian yang keempat ada negara mana coba? Singapura. Coba kalian lihat di peta, negaranya sungguh sangat kecil sekali dengan luas daratannya hanya 719,2 km persegi saja. Sungguh kecil sekali dibandingkan dengan negara kita. Dan kondisi geografisnya terdiri atas dataran rendah dan banyak daerah reklamasi. Dan suku bangsanya itu berupa imigran yang terutama dari Tiongkok, Melayu, dan India. Kemudian negara selanjutnya ada negara Kamboja dengan luas daratan 176.515 km persegi. Dengan kondisi geografis, dataran rendah terdapat di bagian tengah dan diapit oleh pegunungan di sekelilingnya. Nah, suku bangsa yang mendiami di negara Kamboja itu ada suku Khmer, Cham, dan Tiongkok. Kalian bisa perhatikan letaknya di peta tersebut.
yang berwarna merah. Itu adalah negara Kamboja, kecil juga. Kemudian yang keenam ada negara Laos dengan luas daratan 236.800 km persegi. Kondisi geografis tidak terdapat garis pantai. Wilayah barat Laos berupa dataran rendah dan rawa, dan wilayah timur berupa perbukitan. Suku bangsa yang mendiami ada suku Lao, Khmer, dan Hmong. Kalian bisa melihat letaknya pada peta yang berwarna merah itu adalah negara Laos. Kemudian yang ketujuh ada negara Myanmar. Ini cukup besar ya dibandingkan teman-teman yang tadi, dengan luas wilayah 676.578 km persegi. Dengan kondisi geografis, wilayah baratnya berupa rangkaian pegunungan Arakan Yoma, kemudian di wilayah tengah berupa dataran rendah yang subur, dan wilayah timur berupa dataran tinggi. Ini komplit nih, ada pegunungan, ada dataran tinggi, ada dataran rendah, dan suku bangsa yang mendiami ada suku Bamar, San, dan Karen. Itu adalah negara Myanmar. Kemudian negara selanjutnya adalah negara Filipina. Jika dilihat dari petanya, ini termasuk negara kepulauan seharusnya ya. Dengan luas daratan 298, itu titik ya, mohon maaf, 298.170 km persegi. Dengan kondisi geografis merupakan negara kepulauan, iya kan, itu termasuk negara maritim seperti negara Indonesia. Nah, Filipina memiliki banyak pegunungan serta dataran tinggi rendah, mohon maaf. Dan suku bangsa yang mendiami di Filipina ada suku Tagalog, Bisaya, dan Cebuano. Ini adalah negara Filipina. Secara kondisi geografisnya hampir mirip dengan Indonesia. Dari ke-8 negara ini, ternyata Indonesia masih menduduki negara yang paling besar ya di kawasan Asia Tenggara. Maka kita wajib bersyukur atas karunia yang diberikan kepada kita, dan kita harus menjaga benar-benar apa yang kita punya, kekayaan negara yang kita punya. Ke-9, negara Thailand. Ini cukup besar juga dibanding dengan negara yang lain. Luas daratan 513.120 km persegi. Dengan kondisi geografis, wilayah Thailand merupakan dataran rendah yang subur dan dialiri sungai Chao Phraya. Suku bangsa yang mendiami di negara Thailand ada suku Thai dan Burma. Dan negara yang ke-10 yang belum disebutkan adalah negara Vietnam. Benar sekali. Cukup memanjang dan menjauh ya dilihat dari petanya. Nah, negara Vietnam ini dengan luas daratannya 310.070 km persegi dengan kondisi geografis. Di sebelah barat Laut Vietnam terdapat pegunungan dan dataran tinggi. Kemudian di sebelah selatan terdapat delta Sungai Mekong. Dan di sebelah utara terdapat dataran rendah Sungai Merah. Dilihat dari petanya berarti bentuknya itu memanjang. Jadi bisa jadi antar satu wilayah itu jauh sekali ya dilihat dari petanya. Nah, itu adalah 10 negara anggota ASEAN. Ingat, kalian tidak perlu mencatat, kalian hanya cukup menyimak saja dengan baik-baik dan mengerjakan tugas berikut ini.
tugas untuk hari ini. Sebutkan 10 negara anggota ASEAN beserta nama ibu kota, kondisi geografis, dan batas-batas wilayahnya. Di sini Bu ini sudah memberi contohnya. Misal, negara Indonesia, berarti kalian juga harus menyertakan nama ibu kota, kondisi geografisnya seperti apa, dan batas wilayahnya di mana. Ini adalah tugas untuk hari ini. Jadi kalian menyebutkan dan menjelaskan 10 negara anggota ASEAN. Semangat mengerjakan, selamat mengerjakan anak-anak yang hebat. Kalian adalah anak yang mandiri. Kalian bisa mencari referensi di buku pendamping, bisa di pulpena, bisa di buku paket lainnya, atau buku Erlangga yang kemarin, atau bisa juga mencari di internet, bebas. Selamat mengerjakan, Bu Eni rasa cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.